Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sepak Bola Channel. Dukungan selalu channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman kalian. Tanpa basa-basi langsung saja kita ke video. Termasuk Timnas Indonesia, 7 negara ASEAN jalani kualifikasi Piala Dunia 2026 dari putaran pertama. 7 negara Asia Tenggara atau ASEAN harus menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dari putaran pertama. Ketujuh negara tersebut harus melalui putaran pertama karena berada di peringkat 27 hingga 46 Asia. Sementara peringkat 1 hingga 26 langsung ditempatkan ke putaran kedua. Ketujuh negara ASEAN yang harus melalui putaran pertama tersebut ialah Timnas Indonesia, Singapura, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, dan Laos. Timnas Indonesia akan bertemu Brunei Darussalam dalam 2 leg. Leg pertama bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023. Sementara leg kedua bakal digelar di Stadion Sultan Hasanal Bolkiah, pada tanggal 17 Oktober tahun 2023. Kemudian Singapura akan melawan Guam dalam 2 leg. Leg pertama digelar di National Stadium, Singapura, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Untuk leg kedua digelar di GFA National Training Center, DDDO, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Lalu Myanmar bakal melawan Macau 2 leg, 2 laga itu juga akan digelar pada 12 dan tanggal 17 Oktober tahun 2023. Kamboja melawan Pakistan dalam 2 leg yang digelar juga pada 12 dan tanggal 17 Oktober tahun 2023. Di tanggal yang bersama seperti laga-laga di atas, Timor Leste akan melawan Taiwan dan Laos bakal menghadapi Nepal. Sementara itu, 3 negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam akan menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 dari putaran kedua. Malaysia berada di grup D bersama Kirgistan, Oman, dan pemenang laga Taiwan vs Timor Leste pada putaran pertama. Thailand masuk grup C bersama Korea Selatan, China, dan pemenang laga Singapura vs Guam. Vietnam di grup F bersama Irak, Filipina, dan pemenang pertandingan Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam. Timnas Indonesia wajib waspada, satu sosok di Brunei Darussalam paham sepak bola Indonesia. Pertandingan tersebut akan dilaksanakan dalam 2 leg. Leg pertama, Timnas Indonesia bakal menjamu Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023. Sementara leg kedua bakal digelar di Stadion Sultan Hasanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023. Melawan Brunei Darussalam, di atas kertas Timnas Indonesia dinilai lebih unggul. Pasalnya, dari segi ranking FIFA terpaut cukup jauh. Timnas Indonesia ada di peringkat 147, sementara Brunei Darussalam ada di posisi 191. Meski demikian, Timnas Indonesia tidak boleh menganggap remeh Brunei Darussalam. Brunei Darussalam punya satu sosok yang paham betul sepak bola Indonesia. Sosok tersebut ialah Paul Munster. Paul Munster menjabat sebagai Direktur Teknik Brunei Darussalam sejak Agustus tahun 2022. Pelatih kelahiran Inggris itu cukup mengetahui sepak bola Indonesia, pasalnya ia pernah berkarir di Indonesia. Paul Munster pernah melatih klub Liga 1 Bayangkara FC pada 2019 hingga 2022. Ia pun memberikan dukungan pada Timnas Brunei Darussalam di bandara saat akan bertolak ke Indonesia. Selamat untuk tim nasional senior kita yang akan bertolak ke Indonesia untuk memainkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Indonesia pada tanggal 12 Oktober, tulis Paul Munster. Semoga perjalanan yang aman bagi pelatih dan pemain, nikmati pengalamannya. Skuad Brunei Darussalam sendiri sudah tiba di Indonesia pada Selasa, tanggal 10 Oktober tahun 2023 dini hari WIB. Sementara itu, pelatih Brunei Darussalam Mario Rivera memanggil 25 pemain untuk melawan Timnas Indonesia. Kiper, Haim Nyaring, 25, DPMM FC. Isra Jabidi, 25, MSAB DBFC. Jeffrey Ishak, 21, Kebon FC. Bertahan, Yura Indra, 27, DPMM FC. Hanif Hamir, 26, DPMM FC. Afi Aminuddin, 32 Kasuka FC. Muiz Sisa,
32 DPM FC. Nazri Aiman, 19 MSABDB. Nazhan Zulkifle, 22 Kasuka FC. Faharazi Hasan, 34 DPM FC. Hirzi Zulfakar, 23 DPM FC. Najib Tarif, 35 DPM FC. Alinur Rasimi, 19 Kasuka FC. Gelandang, Hanif Asman, 22 DPM FC. Safi Effendi, 28 MSABDB FC. Aswan Ali Rahman, 31 DPM FC. Sahme Suhaimi, 30 Kasuka FC. Hazik Kasiful, 24 Kasuka FC. Hakeme Yazid, 20 DPM FC. Haris Daniel, 26 MSABDB FC. Ashrafah Minor Samri, 23 Kasuka FC. Hendra Azam, 35 DPM. Penyerang, Naziruddin Ismail, 24 DPM FC. Azizi Ali Rahman, 36 DPM FC. Adi Said, 33 Kasuka FC. Sandy Walsh anggap hadapi Brunei Darussalam adalah pertarungan timnas Indonesia lawan diri sendiri. Sandy Walsh menjelaskan persiapan untuk melawan Brunei Darussalam dalam sesi latihan pada Selasa tanggal 10 Oktober tahun 2023. Tidak seperti hari pertama yang didominasi latihan pemulihan, kali ini Shin Tae-yong mulai memberikan latihan taktikal. Sandy Walsh juga menjelaskan bila sebagai tim, Indonesia perlu menghormati Brunei Darussalam sebagai calon lawan. Ini laga penting karena kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran pertama, kata Sandy Walsh dilansir bolasport.com dari YouTube official RCTI. Kita harus mempersiapkan diri dengan baik, menghormati lawan. Kemarin latihan didominasi pemulihan, hari ini lebih ke taktikal. Jadi kita meletakkan semuanya satu persatu dalam sesi terakhir sebelum laga, tambahnya. Sandy Walsh juga menekankan bila laga lawan Brunei adalah laga melawan diri sendiri bagi timnas Indonesia. Memang, di atas kertas pasukan Garuda sangat diunggulkan dalam laga ini. Namun yang paling penting adalah bagaimana timnas Indonesia menunjukkan permainan terbaiknya tanpa terpengaruh kekuatan lawan. Saya pikir ini adalah laga lawan diri sendiri buat timnas Indonesia, kata Sandy. Kami dalam form yang bagus di laga terakhir. Kita harus memainkan permainan kami. Ketika kami sukses menampilkan permainan kami, maka pasti kita dapat kemenangan. Jadi memang kami akan fokus ke tim sendiri yang akan kami tampilkan di pertandingan, tidak terlalu banyak fokus ke tim lawan, tambahnya. Saat ditanya mengenai instruksi khusus yang diberikan Shin Tae-yong, Sandy menjelaskan kebanyakan dirinya diminta membantu pemain timnas Indonesia lain karena memiliki pengalaman di Eropa. Untuk membagikan pengalaman, menaikkan level setinggi mungkin, mendorong pemain, kata Sandy. Ia menunjukkan pengalaman dan membantu yang lain. Saya mencoba seprofesional mungkin, memberi masukan untuk pemain lokal, komunikasi di lapangan. Menampilkan performa di latihan dan pertandingan, itulah instruksinya. Dan semoga akan tetap seperti itu, tambahnya. 3 pemain timnas Indonesia ingin uji coba lawan Brasil, Inggris, dan Belanda. 3 pemain timnas Indonesia berhasrat suatu saat nanti skuad Garuda bisa bertanding melawan negara-negara top dunia. Diharapkan, negara sekelas Inggris, Belanda, dan Brasil bisa menjadi lawan tanding bagi timnas Indonesia. Harapan ini disampaikan secara langsung oleh 3 pemain timnas Indonesia yakni Elkan Bagot, Pratama Arhan, dan Rafael Struijk. Ketiga pemain itu mempunyai pendapat berbeda-beda terkait siapa lawan timnas Indonesia selanjutnya yang harus dihadapi. Sebelumnya ketiga pemain itu sudah merasakan timnas Indonesia bertanding melawan Argentina. Duel timnas Indonesia vs Argentina terjadi pada FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023. Ini untuk pertama kalinya timnas Indonesia bisa bertanding melawan Argentina. Timnas Indonesia menyerah 0-2 atas juara Piala Dunia 2022 itu. Menghadapi Argentina menjadi sebuah pengalaman baru bagi ketiga pemain timnas Indonesia itu. Mereka ketagihan dan berharap ke depannya timnas Indonesia bisa menghadapi lawan-lawan tangguh. Elkan Bagot berharap suatu saat nanti timnas Indonesia bisa melawan Inggris. Inggris dipilih karena Tri Lions bisa memberikan pelajaran berharga untuk timnas Indonesia.
Inggris saat ini menduduki peringkat keempat dalam ranking FIFA. Elkan Bagot kini bermain di klub kasta kedua Inggris, Ipswich Town. Kalau saya pilih Inggris, ucap Elkan Bagot kepada awak media termasuk bolasport.com. Pendapat Elkan Bagot rupanya berbeda dengan Rafael Struijk. Striker timnas Indonesia itu ingin menjajal kekuatan Belanda. Menurutnya dengan menghadapi Belanda bisa membuat mental bertanding para pemain timnas Indonesia meningkat. Adapun sebelumnya timnas Indonesia pernah melawan Belanda pada laga FIFA Matchday di SUGBK, tanggal 7 Juni tahun 2013. Kala itu, timnas Indonesia menyerah 0-3 dari Belanda. Nah, Rafael Struijk ingin timnas Indonesia bisa melawan lagi Belanda. Adapun Rafael Struijk kini membela klub kasta kedua Belanda, ADO Den Haag. Belanda pun kini menduduki posisi ketujuh dalam ranking FIFA. Menurut saya Belanda, ucap Rafael Struijk. Jawaban dari kedua pemain itu berbeda juga dengan Pratama Arhan. Bek kiri timnas Indonesia itu ingin timnas Indonesia tidak melawan negara-negara dari Eropa. Pilihan Pratama Arhan lebih kepada Brasil. Menurut pemain klub kasta kedua Jepang, Tokyo Verdy, itu melawan Brasil bisa menambah jam terbang bagi timnas Indonesia. Selain itu, Pratama Arhan ingin laga melawan Brasil tidak digelar di Indonesia tetapi di negara lain. Sebab, ini bisa menambah kuat mental pemain timnas Indonesia. Menurut ranking FIFA, Brasil kini berada di peringkat ketiga. Sementara timnas Indonesia di posisi ke-147. Tentu saja saya ingin bermain lagi melawan negara sekelas Argentina. Karena kami harus belajar banyak dari tim atau negara yang lebih tinggi dari Indonesia. Kalau boleh pilih, saya mau Brasil, ucap Pratama Arhan. PSSI sebelumnya juga berhasrat untuk mengundang lagi negara-negara top dunia ke Indonesia. Kabarnya, Portugal menjadi lawan selanjutnya bagi tim Merah Putih.